kuduskanlah kami semuanya, layakkan di hadapan-Mu, khususnya hamba-Mu dalam menyampaikan apa yang sudah dipersiapkan. Roh Kudus akan memberikan kata-kata yang sederhana sehingga kami bisa mengerti dan menangkap pesan Tuhan dengan baik. Kami siap buat firman Tuhan, kami sambut dengan antusias dan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk teman-teman semua. Biasa di bawah ya. Kalian naik ke atas ya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan ya. Terima kasih buat Gereja Pentekosta Jakarta dan juga di pimpinan yang sudah percayakan mimbar ini untuk saya sampaikan kebenaran firman Tuhan ya pada sore ini. Sore ini apa yang diberikan adalah tentang bertumbuh, berbuah dan berdampak ya. Kita katakan sama-sama 2, 3. Dengan sedikit lebih berdampak lagi, 2, 3. Bertumbuh, berbuah, berdampak ya. Tumbuh, berbuah dan berdampak. Sebagai anak-anak Tuhan memang kita harus berbuah. Sebab kalau pohon tidak berbuah pasti akan ditebang. Sebelum ditebang dikasih kesempatan dibersihin dulu. Tapi kalau udah dibersihin berkali-kali, dikasih waktu, kesempatan sekian kali, sekian lama, tapi kalau masih juga belum berbuah, pasti akan ditebang ya. Jadi saya kalau bicara tentang hidup yang gak berbuah, saudara dan saya, kita harus berbuah. Amin. Bilang dengan dirinya, kamu harus berbuah. Kamu juga harus berbuah. Oke? Kita nggak mau ngomongin Kristen manja yang nggak ada buahnya. Udah nggak ada harapan kalau nggak ada buahnya ya. Sebab pohon kalau nggak ada buahnya nggak tahu pohon apa. Orang Kristen kalau nggak ada buahnya orang nggak akan tahu kita Kristen atau bukan. Kalau Anda ke taman buah-buahan atau taman pepohonan, kita nggak akan kenal ini pohon apa, itu pohon apa. Apalagi kalau kita memang nggak biasa berkebun, kita akan bingung. Memang orang-orang yang udah terbiasa di kebun akan tahu dari daunnya, mereka bisa tahu itu pohon apa. Tapi kan dia pun tahu karena pohon itu berbuah dulu. Kalau belum ada buahnya, nggak ada yang tahu ini pohon apa. Karena udah berbuah sekali, yang punya kebun menghafal daunnya kayak begini, buahnya kayak begitu, maka dia tahu ini pohon apa. Tapi kalau belum ada buahnya, maka nggak ada orang tahu ini pohon apa. Iman Kristen juga sama. Kalau nggak ada buahnya, orang tuh nggak akan tahu kita ini Kristen atau bukan, kita ini anak Tuhan atau bukan, kita ini jemaat gereja atau bukan, kita ini anggota kerajaan Allah atau bukan. Jadi buah akan membedakan satu pohon dengan pohon yang lainnya. Amin. Nah, berbuah saja rupanya tidak cukup, karena kita harus berbuah sampai matang. Maka bicara mengenai bertumbuh, berbuah, dan berdampak, itu bicara mengenai bagaimana pohon kehidupan kita bisa menghasilkan buah, tapi bukan cuma menghasilkan buah saja. Sebab kalau hanya berbuah tapi nggak matang, sama juga bohong. Di depan rumah saya punya pohon rambutan. Tapi tahun kemarin saya potong sampai ke akarnya, saya tebang sampai habis. Masalahnya cuma satu, bukan karena itu pohon nggak tinggi besar lalu menaungi halaman rumah saya sehingga nggak kepanasan, bukan pohon itu nggak berbuah pohon itu setahun bisa 2 kali ya. Tapi masalahnya tahun terakhir dia berbuah tapi nggak matang. Lain sama sebelum zaman COVID, mungkin dia kena COVID ya itu pohonnya, jadi berbuah tapi nggak matang. Sebelum zaman COVID, waduh, sampai tetangga saya kalau lewat depan rumah saya mereka akan ngomong, waduh rambutannya banyak banget ya, sampai satu pohon udah nggak kelihatan hijau, kelihatannya merah, karena buahnya di mana-mana. Dan bukan cuma buah doang, matang. Sampai saya ambil buahnya, saya kasih tetangga kanan kiri, depan sana, saya kasih semua, saya jual jadi duit juga itu buah rambutan tuh. Saking banyaknya, nggak tahu mau diapain lagi. Kemudian saya dapat catering dari hari sebulan, ya udah saya jual bersama dengan paket catering itu. Jadi menghasilkan, dia berbuah, jadi merah, banyak dan matang, luar biasa.
Tapi tahun lalu dia berbuah banyak juga, tapi hijau. Setelah hijau, kagak merah-merah. Setelah hijau, rontok. Hijau dimakan codot, dimakan Batman ya. Jadi dikasih kesempatan 2 kali, buahnya kayak begitu. Akhirnya saya panggil tukang kebun, saya bilang pangkas sampai ke akarnya. Saya mau ganti pohon jambu. Sekarang di pohon jambu ada 2 ya. Ganti 1 rambutan 2 pohon jambu. Belum ada buahnya, sebab kita tanam dari bawah, dari cangkokan itu ya. Lagi ditunggu ada buahnya apa enggak. Nah, dari pohon rambutan saya belajar sesuatu. Berbuah saja tidak cukup. Kalau tidak berbuah, nggak usah ngomong, pasti dipotong, dikampak sampai habis. Kita harus berbuah, tapi berbuah saja tidak cukup, sebab buah itu harus matang. Sebanyak apapun buah rambutan, kalau nggak matang, saya nggak bisa nikmati. Sebanyak apapun buah kita anak-anak Tuhan, kalau nggak matang, Tuhan tidak bisa nikmati. Maka dari situ saya belajar sesuatu. Hidup ini bukan sekedar berapa banyak yang kita bisa punya atau hasilkan. Karena ada ayat berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Kadang-kadang kita menghitung angkanya sehingga kita bersaing banyakkan siapa buahnya, banyakkan siapa hasilnya. Tapi rupanya bukan itu yang paling penting. Biarpun gak banyak, kalau matang lebih baik daripada banyak tapi gak matang. Banyak tapi matang itu sempurna. Tapi jangan kita kejar banyaknya, kita mesti kejar matangnya. Satu contoh, kalau misalnya ya kalian disuruh ke pasar, sebab mama bilang ini, mama mau makan pisang hari ini mama kasih duit, titip duit ya, tolong dong ke pasar atau ke toko buah, tolong beliin buah pisang, sebab nanti kamu pulang mama mau makan buah pisang. Waktu kalian ke toko buah, ketemu banyak sekali pisang dan banyak buah-buahan yang lain. Si mama pengen makan pisang. Waktu kita ke toko buah mau ambil pisang, ambil yang mana? Yang kuning apa yang hijau? Kenapa yang kuning? Matang. Gimana kalau yang kuning satu tandan cuma 10, yang hijau satu tandan 20, harganya sama-sama 25.000, pilihan mana? Kuning cuma 10 loh, sama-sama 25.000. Yang hijau Noban Go, yang kuning Noban Go juga. Yang kuning satu tandan cuma 10, yang hijau satu tandan ada 20, pilihan mana? Kenapa yang kuning? Kan lebih sedikit. Karena pintar tuh ya. Udah saya ambil aja dah, langsung double cut selesai. Karena si mama mau makan pisang yang matang. Kalau kita bawa pulang yang hijau, si mama ngomong ini, kan udah dibilang mau makan pisang. Kita nggak bisa bilang, tapi ma, ini tuh satu tandan 20 biji. Mama hitung aja, Noban Go bagi 20 berapa? 1.250. Kalau yang kuning mah cuma dapat 10, no cendol satunya. Kita rugi mah, mendingan kita beli yang hijau. Tapi kan banyak. Si mama ngomong, gua udah pengen makan. Gak bisa nunggu lagi, nunggu 3 hari lagi udah hilang tuh pengen pisang, betul gak? Jadi dengan gambar ini kita mengerti berbuah saja gak cukup. Kita tahu yang hijau juga buah pisang, ini bukan buah mangga. Ini buah pisang, yang kuning juga buah pisang. Tapi bicara mengenai buah berdampak, itu mesti matang. Hanya buah yang matang bisa memberikan dampak dalam kehidupan kita. Amin. Jadi berbuah aja nggak cukup. Bilang ke nantinya, matang dong, bilang. Matang dong. Boleh berbuah, harus matang. Jangan kejar banyaknya, tapi kejar matangnya. Lukas 8 ayat 15 dan Yakobus 1 ayat yang keempat. Kita akan gantian baca ya. Nanti saya minta yang cowok baca yang ayat 15, yang cewek ayat yang keempat ya. Gentleman dulu kemudian ladies. Biasa ladies dulu, sekarang gentleman dulu ya. Yang gentleman ayat 15. 2, 3. Kita ayat baik itu ialah setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ayat 4. Ladies 2, 3.
Amin. Jadi untuk bisa bertumbuh, berbuah sampai berdampak, kita butuh kematangan. Yang butuh kematangan, dia harus memiliki ketekunan. Sebab firman katakan pohon mengeluarkan buah dalam ketekunan, kemudian ketekunan itu akan menghasilkan buah yang matang. Jadi kita sebagai anak Tuhan mesti tekun. Katakan 2, 3, tekun. Supaya hidup kita bertumbuh harus tekun. Berbuah harus tekun. Berdampak harus tekun. Sebab buah yang matang membutuhkan ketekunan. Bukan kata saya, kata Alkitab. Sebuah pohon menghasilkan atau mengeluarkan buah dalam ketekunan, dan ketekunan itu akan menghasilkan atau memperoleh buah yang matang. Bicara mengenai ketekunan, sekali lagi, pohon menghasilkan buah dalam ketekunan, dan ketekunan membuat buah menjadi matang sempurna. Ini namanya hidup yang memiliki sebuah impact atau dampak, ya. Ketekunan, bahasa Inggrisnya persistence, when determination exceeds doubt. Ketika keteguhan hati lampaui keraguan, itu tekun. Orang yang tekun, hatinya mesti teguh. Waktu dia memilih sesuatu, mantap. Mengerjakan sesuatu, teguh sampai selesai. Kenapa orang-orang gak bisa berhasil dalam hidupnya? Bukan dia gak mencoba. Kadang orang yang banyak mencoba juga gak berhasil. Tahu kenapa? Sebab dia bisa memulai, tapi gak bisa menyelesaikan. Memulai itu gampang loh. Kalau kita udah memulai susah, Anda gak akan bisa sukses. Kalau memulai aja susah, Anda gak akan bisa berhasil. Sebab setiap orang yang mau sukses dan berhasil hidupnya harus bisa memulai. Memulai sekolah kah? Memulai bekerja kah? Memulai berbisnis kah? Memulai berinvestasi kah? Memulai pelayanan kah? Apapun juga ada titik mulainya. Betul? Tapi mulai aja gak cukup. Ibarat Anda lari maraton, sudah mulai, tapi kalau gak pernah sampai garis finish, gak dapat kalung 42 km itu. Kita gak bisa Pak, kan sudah mulai Pak. Daripada yang nonton gak ngapa-ngapain. Hei, kalau Anda bisa mulai tapi gak selesaikan, Anda gak akan beda sama yang cuma nonton. Sama-sama gak dapat kalung. Bedanya Anda capek. Yang nonton gak capek, itu aja. Maka determination, keteguhan itu penting sekali. Jangan memulai sesuatu kalau Anda gak siap untuk menyelesaikan. Sebab Anda akan habis uang, habis daya, habis tenaga, habis waktu, sia-sia. Mendingan gak usah mulai. Daripada Anda mulai aja, ujungnya gak selesai, ngabisin banyak resources, ngabisin banyak kesempatan. Jadi kalau mau mulai dengan teguh, kerjakan dengan tekun, punya ketekunan sampai garis akhir. Makanya Allah adalah Alfa dan ya, yang awal dan yang akhir. Allah bukan cuma Alfa doang. Allah bukan cuma memulai doang, tapi Allah juga adalah Dia memulai, Dia menyelesaikan. Kita belajar dari Tuhan. Kalau kita mau Alfa dalam sekolah, pastikan akan Omega suatu saat nanti. Kalau kita mau Alfa dalam buka toko, pastikan kita juga mau Omega suatu saat nanti. Maka milikilah kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Bersandar sama Tuhan, biar kita memulai dalam Tuhan, mengerjakan bersama Tuhan, dan mengakhirinya bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Oke ya, saya kasih beberapa tips yang praktis. Kalau Anda mau berbuah dan berdampak matang, yang pertama fokus. Katakan 2, 3, fokus. Fokus kepada apa? Kepada sebuah hasil yang kita harapkan. Alkitab katakan hati yang baik, benih yang ditabur di hati yang baik. Apakah itu hati yang baik? Hati yang baik adalah hati yang tidak membuat. Hati yang tidak membuat, hati yang fokus. Kenapa orang bisa memulai, bahkan memulai banyak hal, tapi gak bisa menyelesaikan? Karena dalam proses perjalanannya dia itu gak fokus. Saya punya teman semasa kuliah, waktu sekolah teologi kita Harvest masih gabung sama UPH. Saya punya teman di UPH. Kita udah lulus S1, mau masuk S2, dia S1 belum kelar.
Anda tahu kenapa? Bukan karena dia nggak kuliah, bukan karena dia nggak sekolah, tapi karena ketika dia masuk sebuah jurusan 2 semester, dia give up, pindah jurusan lain. Masuk jurusan lain dia pikir akan lebih gampang, ketemu lagi ujian, dia nggak bisa, stop, pindah lagi jurusan lain. Kita udah S1 tamat, dia cuma pindah jurusan 4 kali dalam waktu sekian tahun. Ujung-ujungnya kita udah wisuda sarjana, dia masih baru mulai semester yang baru di jurusan yang baru. Bukan berarti dia gak mau mulai loh, dia mulai kuliah, dia datang ke kampus, dia mau sekolah, cuma masalahnya waktu ketemu ujian dia nggak bisa dan malas dan give up dan pindah jurusan. Dia pikir kalau pindah jurusan nggak ada ujian, padahal di semua jurusan ada ujiannya masing-masing. Saya bilang udah begitu, mendingan gak usah kuliah daripada buang duit. Sia-sia kan? Kalau cuma lompat jurusan, sia-sia, gak dapat apa-apa. 2 semester kuliah, gak bisa jadi apa-apa kalau melamar kerja juga. Malah kakak bilang, kamu 4 tahun kok pindah-pindah 4 kali jurusan, kamu gak akan memakai orang begini. Sebab orang begini diterima kerja, tunggu 2 bulan, pindah kerja yang lain. Bahkan orang HRD pun gak mau terima orang yang suka menclot kerjaan. Baru masuk 3 bulan pindah, baru masuk 2 bulan pindah. Lain kalau udah 2 tahun pindah, itu wajar. Tapi kalau baru 2 bulan udah pindah, HRD akan ngomong, jangan-jangan saya gaji kamu juga cuma 2 bulan di sini. Bikin capek aja kita melatih kamu. Jadi orang yang gak punya fokus untuk sebuah hasil ke depan, dia gak akan pernah bisa sukses. Dia berbuah, ada buahnya, tapi gak pernah matang, sama kayak pohon rambutan. Ada buahnya, tapi gak ada dampaknya, gak mendatangkan sukacita buat sisi rumah, karena buahnya gak bisa dimakan. Maka miliki hati yang baik, yaitu hati yang fokus. Yakobus 1 ayat 7 dan 8. Orang yang demikian, dia berdua hati. Jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Tuhan pun gak akan berkati loh kalau kita gak punya ketekunan, kalau kita gak punya konsistensi, kalau kita gak punya persistensi. Tuhan pun gak akan berkati kita, sebab orang yang berdua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kayak teman saya tadi itu, tiap ujian gak tenang, bukan yang belajar, malah bolos, mikir mau pindah jurusan lain, mentang-mentang orang tuanya banyak duit. Tapi kan kasihan orang tuanya, daripada begitu mendingan gak usah sekolah itu anak. Buang-buang duit, masuk jurusan, beli lagi buku baru, beli lagi apa yang baru. Orang yang berdua hati gak akan tenang dalam hidupnya. Fokus artinya follow one course until success. Ikuti satu jurusan, ikuti satu jalur kehidupan sampai berhasil. Ingat ya teman-teman, kita nggak bisa jadi semua orang. Kita nggak bisa jadi seperti semua orang. Kita nggak bisa ini mau, kita nggak bisa. Ada sebuah titik di mana kita mesti memilih. Memang di masa muda mencoba segalanya itu baik, tapi ada masa Anda harus berhenti mencoba segalanya dan tetap lakukan satu hal dengan tekun sampai maksimal. Ikuti satu jurusan. Anda mau berhasil jadi apa? Tentu harus tanya sama Tuhan dan lihat minat kita apa, hobi kita apa, kekuatan kita di mana. Ikuti jalur itu. Sebab semua jurusan juga ada ujiannya, semua kerjaan juga ada tantangannya, semua bisnis juga ada masalahnya, semua jurusan kehidupan selalu ada ujiannya. Kalau nggak punya ketekunan, Anda akan stop di tengah jalan. Maka fokus artinya apa? Oke, sama-sama 2, 3. Follow one course until success. Tapi kalau kita bisnis sudah sukses gimana? Yang penting sudah mencoba. Waktu kita rugi, ada kali kita mesti stop, tapi kita dapatkan sebuah pengalaman dan pembelajaran untuk selanjutnya mau ngapain lagi. Yang penting mentalitas kita optimis dan positif. Mentalitas kita yang penting optimis dan positif. Saya juga pernah bisnis kafe rugi. Saya pernah jualan jus, untung setahun, rugi setahun. Buka kafe setahun, rugi setahun. Tapi itu menjadi sebuah pembelajaran buat saya. Apakah stop? Mungkin kafenya bisa stop. Tapi kalau ada kesempatan baru, kita bikin lagi. Saya join lagi bisnis kafe lagi.
bulan kemarin. Jadi kita nggak menganggap sebagai kegagalan itu adalah kekalahan, tapi kegagalan sebagai sebuah pembelajaran. Course-nya di sini nih. Saya coba ini gagal, pernah sukses kemudian gagal. Coba itu gagal, kita belajar sesuatu. Saya nggak mau waktu yang terbuang percuma, uang yang diinvestasikan percuma. Pasti ada sesuatu yang kita bisa belajar. Nanti kalau Tuhan buka lagi kesempatan, nyemplung lagi ke saya. Lebih berani lagi malah. Kemarin buka kafe di Gading Serpong. Nanti akhir tahun di Menteng saya buka dengan teman-teman. Jadi ya, karena kita belajar. Saya bilang saya nggak mau rugi sampai nggak dapat apa-apa. Bisnis boleh rugi, sampai kayak kita sekolah bisa aja kita jeblok nilainya. Tapi kan dunia nggak hancur selama kita oke. Ini pembelajaran. Salahnya di mana? Besok saya memperbaiki kesalahan saya. Jangan ujian udah jelek pindah jurusan, itu nggak jadi apa-apa. So follow one course until success. Okay? Yang kedua, practice. Terus kerjakan. Dalam dunia motivasi ya, ini hukum yang umum banget. Ada yang namanya hukum 10.000 jam. Apa artinya? Begini, lebih baik satu hal dilatih 10.000 jam daripada 10.000 hal dilatih 1 jam. Itu beda banget dampak. Ada kalanya Anda harus mencoba ini, mencoba itu. Setelah dicoba semua, temukan minat dan bakat kita. Temukan panggilan dan passion. Oh, passion ya. Kayaknya kita punya sebuah keinginan yang cukup kuat untuk satu hal. Setelah kita mencoba banyak hal, kayaknya ini kita mau. Anak muda bilang ini gua banget. Kayaknya kita mau habis-habisan di sini. Just do it. Lakukan. Lebih baik satu hal dilatih 10.000 jam daripada Anda coba 10.000 hal cuma 1 jam. Anda bisa 10.000 hal sedikit-sedikit, tipis. Anda kalau tipis orang nggak pakai, sebab dampaknya juga tipis. Saya punya pengalaman sejak SMP suka main musik. Alat musik pertama yang saya belajar drum, kedua gitar, ketiga bass, keempat keyboard, kelima piano, keenam biola, ketujuh harmonika. Saya bisa main alat musik. 8 perkusi, tipang-tipung bisa. Tapi yang tipis. Maka waktu gereja bikin rekaman, saya nggak ikutan. Saya cuma tim cadangan. Yang main drum nggak datang, saya main. Yang main bass datang, saya main. Yang main keyboard nggak datang, saya main. Saya cuma pemain cadangan yang bisa semuanya, tapi tipis. Yang rekaman teman saya jago banget piano, nggak bisa main drum. Yang jago banget drum, nggak bisa main gitar. Yang jago banget main gitar, nggak bisa main drum. Setahu saya begitu. Tapi si Fandi bisa semuanya, makanya si Fandi pemain cadangan. Karena apa? Karena setiap kita hanya punya waktu 24 jam. Orang yang gunakan 24 jam belajar 1 alat musik dengan orang yang gunakan 24 jam belajar 8 alat musik, pasti yang 24 jam 1 alat musik akan lebih berdampak daripada yang 24 jam 8 alat musik. Makanya 2003 saya hentikan alat musik. Saya tahu kemampuan saya. Di piano saya ngerti, jadi saya nggak bisa cepat. Di drum saya ngerti, saya nggak bisa double stroke. Di bass saya ngerti, saya nggak bisa slap. Saya tahu kelemahan saya. Karena untuk bisa jago begitu butuh waktu. Sementara waktu saya dulu saya gunakan untuk semuanya saya main. Maka saya tahu untuk mengejar kekurangan saya mesti mulai seperti dari awal lagi. Wasting my time. Makanya 2003 stick saya 1 set saya kasih teman saya. Gitar saya kasih yang bisa. Saya stop. Saya fokus. Ngapain? Khotbah. Sampai hari ini S3. Puji nama Tuhan kan? Setelah saya lepaskan semuanya, saya mulai fokus pada khotbah. Saya ambil S2, saya ambil S2 lagi, saya ambil S3, dan sampai hari ini saya cuma khotbah. Saya nggak pernah main musik lagi. Dan saya tahu khotbah adalah passion saya. Khotbah adalah panggilan saya di situ. Mengajar, berkhotbah, seminar, itu adalah panggilan saya. Maka saya sangat-sangat nggak rugi meninggalkan ini semua, sebab saya belajar lebih baik 1 hal dilatih 10.000 jam daripada 10.000 hal dilatih cuma 1 jam. Akan muncul masa teman-teman ketika Anda semakin dewasa, Anda harus memilih. Ketika kita muda dan remaja,
dalam satu hal, dan kita mau tekun 24 jam hanya untuk satu hal saja. Anda tahu orang yang punya satu talenta hilang. Tahu kenapa? Karena dia nggak fokus. Yang 2 talenta, ya. Yang 5 talenta, ya. Tapi yang 1 talenta, secara alegori saya jelaskan, orang bisa kembangkan 5, lakukan 2, tapi yang 1 bisa hilang. Karena nggak fokus. Cahaya di sebenarnya bisa neon. Saya nggak tahu berapa watt, sebutlah 100 watt misalnya ya. Satu neon kita nyala di tengah, 100 watt bisa terang semuanya. Tapi terangnya sama-sama, itu aja. Tapi kalau 100 watt dikondens sehingga cahayanya jadi setipis atau sekecil jarum, titik jarum, itu namanya laser. Baja pun tembus. Kalau sinar neon kita kompres jadi setipis ujung jarum, itu bisa menembus baja. Sebab apa? 100 watt itu ditekan demikian rupa, fokus pada satu titik setajam ujung jarum. Itu laser. Sinar laser kayak gitu. Kalau neon semua terang kelihatan, tapi nggak ada yang memotong. Kalau neon bisa motong, mati kita semua. Tapi kalau jidat Anda ditembak laser, Anda akan berjumpa dengan Sang Juru Selamat hari itu juga. Itu kuasa daripada sinar laser kayak begitu tuh. Betul-betul jadi fokus pada satu titik. Kalau Anda nyalakan laser, yang lain gelap. Satu aja, zat itu aja yang terang. Tapi sekitarnya gelap. Karena dia nggak menerangi sekitar, tapi dia menembus satu titik. Namanya fokus. Ribuan tetes air di sebuah permukaan batu yang sangat padat pun lama-lama kalau dia tekun menetes seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setengah 2 tahun, pasti batu akan pecah. Gak ada hal yang teramat sukar untuk bisa kita breakthrough kalau kita punya ketekunan. Gak ada yang mustahil untuk kita gak bisa lakukan kalau kita coba setetes demi setetes dengan penuh ketekunan. Yakobus 2 ayat 22, iman bekerja sama dengan perbuatan. Anda boleh punya keyakinan masa depanmu akan sukses, tapi kalau keyakinan iman gak dibarengi ketekunan setiap hari, maka iman cuma iman. Iman hanya jadi sebuah khayalan dan impian. Boleh beriman, tapi jangan cuma berkhayal. Iman itu harus kita wujudkan dalam sebuah tindakan nyata, bukan cuma memulai, tapi mempertahankan dengan ketekunan sampai kita menyelesaikan. Amin. You may not be there yet, but you are closer than you were yesterday. Mungkin Anda belum sampai di tempat tujuan, tetapi Anda sudah lebih dekat lagi dibanding hari kemarin. Kalau kita tekun, Anda bisa ngomong, aduh kok kita belum sukses ya, kok kita belum berhasil ya. Kita udah tekun loh sebulan, tekun loh 3 bulan, tekun loh 4 bulan, tekun loh setahun. Kita udah tekun, kita udah coba, kok masih belum ada dampaknya ya. Nah, kalau hari ini ketekunan kita belum menghasilkan apa-apa, paling tidak hari ini ketekunan kita sudah membawa kita satu hari lebih dekat kepada hari di mana Tuhan akan memberkati hidup kita dengan sebuah keberhasilan. Orang yang gagal gak akan pernah gagal sampai dia berhenti mencoba, maka dia akan berhenti pada kegagalan. Anda tahu berapa kali seorang anak kecil jatuh bangun sampai dia bisa bangun dan gak jatuh lagi? Mungkin kita gak pernah hitung, tapi ada orang yang menghitung. Rata-rata seorang anak kecil yang baru lahir belajar merangkak, belajar berdiri, belajar berjalan, dia akan jatuh bangun sebanyak 240 kali sampai akhirnya kakinya cukup kuat untuk dia bangun dan gak jatuh lagi. Gak ada mujizat bisa tolong anak ini berdiri tanpa jatuh. Gak ada orang tua suka dia anak jatuh, tapi apa daya, dia harus belajar jatuh dan bangkit kembali. Anak kecil siapa yang ngajarin kalau jatuh suruh bangkit? Gak ada. Itu udah ditanam oleh Tuhan, build up dalam jiwa dia. Bahwa seorang manusia gak boleh give up kalau dia jatuh. Dia anak kecil, jatuh nangis, besok dia coba berdiri kan 240 kali bayangin. Dia mesti jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Bahkan orang tua itu kadang nggak tahu dia jatuh bangun, tapi seorang anak kecil udah ada dalam jiwa dan rohnya
Tuhan sudah ciptakan demikian rupa. Kalau saya jatuh, saya mesti bangun lagi. Itu anak kecil. Orang gede kadang-kadang, kalau saya sudah jatuh, saya nggak mau bangun lagi. Kembali kadang-kadang. Kita mesti belajar. Kalau seorang bayi masih wajar, lihatlah anak kuda. Siapa yang ngajarin anak kuda? Jatuh bangkit lagi. Anak gajah, siapa yang ngajarin kalau jatuh bangkit lagi? Anak kucing, siapa yang ngajarin kalau jatuh bangkit lagi? Gak ada. Itu Tuhan yang ngajarin. Setiap makhluk ciptaan harus punya ketekunan untuk dia bisa berdiri tegak. Betul gak? Anda bisa jatuh bangun dalam studimu, tapi selama engkau bangun lebih banyak satu kali daripada kejatuhan, engkau bisa berhasil. Anda jatuh bangun dalam bisnis, it's okay. Selama engkau mencoba satu kali lebih banyak daripada kegagalanmu, engkau bisa sukses. Kita nggak usah bangun banyak-banyak, cukup satu kali lebih banyak daripada kejatuhan. Jatuh 7 kali, bangun 8 kali, lebih aja 1. Maka sampai kapanpun kegagalan tidak akan menghentikan kita. Kita boleh stop sebentar, kita boleh istirahat sebentar, kita boleh jatuh sebentar, tapi Alkitab katakan 7 kali orang benar jatuh, dia pasti bangkit kembali. Karena tangan Tuhan menopang dan mengangkat dia kembali. Amin. Jadi kalau sampai hari ini kita merasa belum sukses, gak apa-apa. Itu cuma perasaan aja. Yang penting tetap belajar, tetap sekolah, tetap bekerja, tetap berusaha, tetap mencoba. Satu saat pasti ketekunan akan menghasilkan buah yang berdampak, yaitu buah yang matang. Aspek 3 yang terakhir, waktu. Makanya gak ada yang bisa mempercepat waktu. Selama 1 hari sama dengan 24 jam, belum 22 jam, maka proses akan jalan terus. Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk jatuh, ada waktu untuk bangkit, ada waktu untuk gagal, ada waktu untuk berhasil, ada waktu untuk rugi, ada waktu untuk untung, ada waktu untuk memulai, ada waktu untuk menyelesaikan. Yang penting kalau jatuh, bangun lagi. Bilang nantinya, boleh jatuh asal bangun lagi. Boleh jatuh asal bangun lagi. Ya, asal bangun lagi. Ini nama Tuhannya. Time has a wonderful way of showing us what really matters. Waktu selalu punya cara yang ajaib untuk mengungkapkan bagian yang terindah. Yang namanya ketekunan selalu butuh waktu. Kadang-kadang orang nggak sabar menunggu waktunya Tuhan. Kalau memang belum berhasil, coba aja terus. Kalau Tuhan bilang belum sukses, sebanyak apapun kita coba, ya pasti nggak akan sukses. Tapi tetap harus coba. Kalau seorang anak jatuh yang ke 120 kali dia nggak mau bangkit, sampai kapanpun dia nggak akan bisa berdiri. Nggak bisa. Tapi dia mesti mencoba, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Sebab apa? Kalau anak itu jatuh dan dia berusaha bangun, itu dia melatih otot di kaki, tulang di kaki. Dia melatih betisnya, pahanya, antara pinggulnya. Orang tua nggak bisa dengan dalam nama Yesus kaki mau buat, nggak bisa. Dia mesti jatuh, coba lagi bangun, jatuh, coba lagi bangun. Itu tuh 240 kali. Akhirnya secara natural kakinya cukup kuat menopang berat badannya mungkin 7-8 kilo itu loh. Walaupun perlahan, tapi kan jadi kuat. Nggak ada mujizat kan bisa kalau dia dari bayi napak tiba-tiba bisa lompat, nggak bisa. Kegagalan kita jatuh bangun untuk menguatkan sesuatu dalam hidup kita. Kalau kita tekun di dalamnya, gak akan sia-sia. Ada sesuatu yang Tuhan kuatkan, mental kita, insting kita, kemampuan kita, dalam berbisnis, dalam sekolah, dalam melayani, dalam apapun juga. Dengan jatuh bangun, ada sesuatu yang Tuhan sedang kuatkan. Sampai satu masa kita akan bangun dan gak jatuh lagi. Itulah hidup yang berdampak. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan mengaruniakan ketekunan buat kita supaya hidup kita bertumbuh, berbuah, berdampak dengan buah yang matang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Puji Tuhan. Kita akan tundukkan kepala kita. Ibadah jam berapa? Selesai? Jam 5. Saya dikasih WA ibadah jam 5 kok. Jam 4.
bersamamu kita akan goyah. Kalau gitu ya, kita jadikan Tuhan kekuatan kita, supaya dengan kepak sayap Raja Wali yang diperkuat oleh Tuhan, kita bisa naik ke awan-awan dalam ketekunan bersama-sama dengan Tuhan ya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Dia bukti berkata dan badai menerpa. hingga akhirnya menyelesaikan. Engkaulah Alfa dan Omega. Masuklah dalam kehidupan kami, dalam rutinitas 24 jam kami, supaya kami bisa takut mengerjakan satu hal yang terbaik yang dapat kami lakukan. Kami melatih dengan sungguh-sungguh supaya hidup kami bisa bertumbuh, berbuah hingga matang
menjadi sebuah dampak. Berdampak bagi keluarga, berdampak di tempat sekolah dan kuliah kami, berdampak di tempat pekerjaan, di toko kami, di tempat kami bisnis, bahkan di dalam gereja ini. Hidup kami masing-masing memberikan sebuah dampak. Sebab dampak itu adalah garam bagi dunia. Dampak itu adalah terang bagi dunia. Supaya nama Tuhan dapat dipermuliakan lewat apa yang kami katakan, lakukan, lewat apa yang kami kerjakan setiap hari dengan ketekunan. Banyak orang diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Buatlah perbedaan bagi anak-anakmu ya Bapa. Jadikan kami generasi yang unggul dan excellent, agar mata dunia bisa melihat ada Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab kami hidup dengan roh ketekunan, konsistensi, persistensi